Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM C2B020009 dari Prodi S1 Teknik Elektro dan tugas dari mata kuliah mesin arus arah. Untuk tugas dari mesin arus arah sendiri antara lain, yang pertama konstruksi motor DC, yang kedua prinsip kerja motor DC, dan yang ketiga jenis rangkaian motor DC. Sebelum menuju ke poin-poin tadi, alangkah baiknya kita mengetahui tentang motor searah atau DC. Motor merupakan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak, sedangkan motor DC adalah motor listrik yang bersumber dari tegangan arus arah pada kumparan medan. Dalam mengatur kecepatan motor DC terdiri dari 3 metode, yaitu dengan mengatur tegangan speed, fluksi, dan mengatur tegangan tahanan jangkar. Untuk poin yang pertama yaitu konstruksi motor DC. Untuk konstruksi dari motor DC terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama stator motor DC, yang kedua jangkar atau rotor motor DC, yang ketiga komutator, dan yang keempat sikat atau brush. Untuk poin yang pertama yaitu stator motor DC. Untuk gambar seperti pada layar, stator adalah bagian dari motor yang berfungsi sebagai rangkaian magnetik yang memiliki 2 katup medan magnet pada bagian stator. Konstruksi motor DC yang kedua yaitu jangkar atau rotor motor DC. Untuk gambar seperti pada layar, jangkar atau rotor berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi gerak seperti gerak putar pada motor. Jangkar terdiri dari poros baja di mana tumpukan keping-keping inti berbentuk silinder jepit. Pada inti jangkar memiliki alur-alur tempat lilitan di mana jangkar akan diletakkan. Untuk konstruksi motor DC yang ketiga yaitu komutator. Untuk gambar dari komutator sendiri seperti pada layar, komutator berfungsi mengumpulkan arus induksi dari konduktor jangkar kemudian mengkonversikan menjadi arus arah menjadi sikat. Komutator terdiri dari batangan tembaga yang dikeraskan dan diisolasi dengan sejenis mika. Secara mekanik, motor DC merupakan alat yang kompleks dan banyak gangguan seperti gesekan antara karbon dan komutator yang dapat menyebabkan arus jangkar yang berbahaya. Untuk konstruksi motor DC yang terakhir yaitu sikat atau brush. Untuk gambar dari sikat atau brush seperti pada layar, sikat atau brush terbuat dari karbon, grafit, logam, dan granit yang dilengkapi dengan bekas penekanan dan kontak sikatnya. Pemasangan sikat biasanya dipasang pada sisi komutator untuk menyuplai listrik ke motor. Untuk konstruksi motor DC seperti yang dijelaskan tadi, dan selanjutnya poin prinsip kerja motor DC. Prinsip kerja dari motor DC sendiri adalah jika konduktor dialiri arus listrik dan diletakkan dalam medan magnet, maka akan tercipta gaya pada konduktor sehingga motor akan berotasi. Dalam gambar terlihat sebuah kumparan yang dialiri arus listrik diletakkan dalam medan magnet tetap. Dari peristiwa itu menciptakan gaya pada kumparan di sisi A dan sisi B.
Dengan menggunakan aturan tangan kiri, dapat ditentukan bahwa kumparan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Gaya ini berlangsung terus-menerus sampai konduktor meninggalkan medan magnet. Untuk mendapatkan putaran yang konsisten, maka perlu banyak konduktor. Sehingga saat konduktor meninggalkan medan magnet, ada konduktor lain yang memasuki medan magnet. Ketika kumparan berputar 180 derajat, arus listrik pada sisi dan pada sisi A dan sisi B akan berubah arah. Untuk itu diperlukan komutator untuk membalikan arah arus pada kumparan. Untuk poin yang terakhir yaitu jenis rangkaian motor DC. Jenis rangkaian motor DC yang pertama yaitu motor DC penguat terpisah. Untuk jenis rangkaian motor DC terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah motor DC penguat terpisah dan yang kedua adalah motor DC penguat sendiri. Untuk motor DC penguat terpisah adalah jenis motor DC yang memiliki dua sumber tegangan terpisah dalam pengoperasiannya, yaitu dengan tegangan untuk kumparan medan dan tegangan untuk kumparan jangkar. Untuk kecepatan motor DC dapat dirumuskan dengan rumus yang ada pada layar. Dari persamaan rumus di atas dapat disimpulkan bahwa pengendali kecepatan motor DC dilakukan dengan mengatur arus jangkar atau tegangan motor. Pengaturan arus jangkar diimplementasikan dengan konverter daya dengan mengatur modulasi switch konverter. Dan jenis rangkaian motor DC yang kedua yaitu motor DC penguat sendiri. Motor DC penguat sendiri adalah jenis motor DC di mana arus kumparan medan dihasilkan dari sumber arus yang sama dengan arus yang digunakan pada kumparan jangkar. Motor DC diklasifikasikan menjadi 3 bagian berdasarkan cara menghubungkan kumparan medan dan kumparan jangkar. Untuk motor DC penguat sendiri memiliki beberapa jenis, antara lain motor DC penguat shunt, motor DC penguat seri, dan motor DC penguat kompon. Yang pertama adalah motor DC penguat shunt. Motor DC penguat shunt adalah motor dengan rangkaian di mana kumparan medan dan kumparan jangkar terhubung secara paralel. Karakteristik motor jenis ini adalah di mana arus medan besarnya konstan karena kumparan medan terhubung langsung dengan tegangan sumber. Selain itu, terdapat sedikit penurunan kecepatan motor DC dari kondisi tanpa beban hingga beban penuh, dan torsi startnya tidak tinggi. Untuk jenis motor DC penguat sendiri yang kedua yaitu motor DC penguat seri. Karakteristik motor DC penguat seri adalah antara medan dan jangkar dihubungkan secara seri, suplai tegangan konstan, kecepatan tanpa beban susah untuk didapat karena terlalu tinggi, resistansi start akan membatasi arus yang sangat besar, dan kecepatan sangat tinggi pada saat tanpa beban, serta motor seri tidak perlu dihubungkan pada beban mekanik atau beban lainnya. Untuk jenis yang ketiga yaitu motor DC penguat kompon. Motor DC penguat kompon membutuhkan torsi starting yang tinggi atau beban yang berpulsasi seperti electric valve, kompresor, metal stamping mesin, dan reciprocating pump.
Sekian pembahasan dari tugas mata kuliah mesin arus arah. Bila ada salah dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.